Bismillah wa billah biiznillah bila haula wala quwata illa billah. Aku yang benar, ana al-haq, bukan akulah Tuhan. Sesuai dengan ungkapan yang terzahir dari mulut Mansur Al-Halat, ana al-haq, aku yang benar, banyak disalah tafsirkan oleh pengkritiknya bahwa ungkapan tersebut semalah dengan permaknaannya mengaku diri sebagai Tuhan atau sebutannya akulah Tuhan. Lantaran itu Mansur Al-Halat menerima hukuman bunuh yang paling kejam, padahal ungkapannya cukup jelas dan terang. Ia tidak menyebutkan sama sekali dirinya adalah Tuhan, kecuali menyatakan kebenaran atau hak dari Zat yang Maha Agung. Dan pada ketika itu menurut Imam Ghazali mengatakan sebenarnya itu bukanlah pengakuan Mansur Al-Halat, tetapi langsung daripada kalam Zat yang Maha Ada setelah tersingkapnya habis semua tabir diri dan telah fana atau lebur di dalam keagungan Zat Maha Mutlak itu. Maka apabila telah tersingkap kebenaran hak, maka lenyaplah semua yang batil. Quran Al-Isra ayat 81. Maka di sinilah harus kita pahami, jika menurut terminologi sufi perkataan Tuhan itu belum lagi ada sebelum terciptanya alam semesta ini. Yang ada hanyalah si ada yang tanpa sifat, nama dan perbuatan. Justru itu perkataan Tuhan itu sebenarnya adalah suatu karena pada ketika itu belum terciptanya para malaikat dan sekalian yang lain. Menurut kepahaman sufi bahwa sebenarnya penampakan Tuhan itu sendiri merupakan tabir cahaya dan bukanlah melihat Zat Maha Ada dan mutlak itu secara hakiki, ibarat seorang yang melihat gambar dalam skrin komputer, tetapi penglihatan itu bukan melihat gambar yang sebenarnya, tetapi hanyalah menatap bayangan. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Keadaan ini dinamakan oleh ahli sufi sebagai alam bahut. Alam bahut seumpama cermin cahaya di antara alam jabarut dan alam lahut. Cermin cahaya itulah penampakan yang sebenar-benarnya ada, tidak lain dari Zat semata-mata atau kunhi Zat. Maka roh yang berada di alam jabarut sesungguhnya tidak menyaksikan atau melihat Zat mutlak itu secara telus, kecuali melalui tabir cermin cahaya, yaitu alam bahut. Ba adalah bahasa pengucapan pertama dari makhluk, yaitu ruh, dan belum ada bahasa lainnya sebelum itu. Lantaran itulah ba menjadi awal huruf dalam kitab suci Al-Quran, yaitu dalam ayat basmalah, dan di dalam hadis menyatakan titik di bawah huruf ba itu pula mengandung rahasia seluruh Al-Quran. Maka orang-orang sufi dalam mukasafah tentang kalimah la ilaha illallah membawakan kepada maksud yang lebih dalam, dan sebaliknya dengan membalikkan pandangan mata hati, yaitu tiada yang mewujud secara benar kecuali Allah. Perkataan Tuhan telah digantikan dengan wujud jelas sebagaimana maksudnya, tiada Tuhan melainkan Allah, maka Allah itulah sahaja yang wujud, yaitu nama bagi Zat wajibul wujud. Perkataan Tuhan itu bersifat majazi, sementara ada dan bukan perkataan itu kekal selama-lamanya dan wujud dengan sendirinya. Maka selagi perkataan Tuhan disebut, selagi itulah terdapat persaingan di antara Tuhan-Tuhan yang menjadi penyembahan jin dan manusia. Dan ini masih perlukan kepada penafian dan isbatul yakin, tidak seperti orang awam yang perlu menafikan berkali-kali, tetapi orang sufi mengambil langkah dengan hanya satu kali sahaja penafian seumur hidup, yaitu mengisbatkan wujud itu hanya yang satu. Yang satu itulah keesaan Zat tanpa beserta dengan yang lain, maka yang lain itu adalah Dia juga walau bukan dia yang hakiki,
tetapi hanya sebagai penampakan. Dia yang mutlak, tidak ada Tuhan, tidak ada hamba dan Tuhan kecuali Allah. Allah itulah zat yang berdiri dengan sendirinya. Jadi bagaimanakah dikatakan bahwa Mansur Al-Halad mendakwa dirinya Tuhan, sedangkan istilah Tuhan itu sendiri tidak ada di dalam kamus zuk ahli sufi, kecuali semata-mata wujud yang menamakan dirinya Allah. Akulah Tuhan, itu adalah ungkapan Fir'aun yang zalim. Sedangkan apa yang terungkap melalui mulut Mansur Al-Halad, yaitu ana al-haq, adalah daripada kalam Allah sendiri, yaitu al-haq. Kedua ungkapan itu sangat jauh bertentangan dan perbedaan. Maksudnya, yang keluar dari mulut Fir'aun adalah hawa nafsu yang mendakwa sebagai Tuhan. Tetapi yang keluar dari mulut Mansur Al-Halad adalah cahayanya yang teramat suci, sebagaimana terjelas dalam surat An-Nur ayat 35. Allah itulah cahaya langit dan bumi. Umpama cahayanya itu seperti sebuah pelita agung di dalam sebuah miskat. Maka jangan kita gagal paham dalam memahami. Ketika Maha Guru Sufi Junaid Al-Baghdadi memerintahkan Mansur Al-Halad datang menghadapnya adalah demi menasihatkan agar muridnya itu berhati-hati dari mengucapkan ana al-haq, kerana ucapan itu boleh menimbulkan fitnah besar. Ana al-haq mempunyai dua maksud tersirat, yakni kepada diri yang benar atau diri yang sebenar-benar diri, yaitu wujud Rabbul Izzati yang bernama aku, bukan akunya manusia yang diistilahkan kepada roh, kerana roh itu hanyalah bayangan yang ditajalikan dari zat Allah yang maha ada. Ana al-haq itu berasal dari kalimat Al-Quran, yaitu la ilaha illa ana, yang bermaksud tiada Tuhan kecuali aku. Aku atau ana al-haq itu muncul dari diri yang maha gaib, yang disebut ahadiyat ghuyub al-ghuyub, dia yang tersembunyi atau batin dalam dirinya sendiri tanpa diketahui. Maka setelah dia yang tersembunyi itu keluar dari dirinya, maka dia pun menyatakan ana Allah la ilaha illa ana, sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Justru apabila dia menyaksikan ketika itu tiada yang ada kecuali wujudnya saja sebagai hariful wujud, maka dia pun menyatakan ilah, lalu menciptakannya yang lain supaya ada yang bersujud dan beribadah kepadanya. Pertama-tama yang dizahirkannya adalah hakikat Muhammad. Hakikat Muhammad itu umpama cermin yang membayangkan dirinya berada di dalamnya. Itulah aku, hakikat bagi segala hakikat, atau disebut jauhar al-haqqaiq. Akan tetapi Mansur Al-Halad menjawab kepada gurunya Junaid Al-Baghdadi bahwa pengucapan ahwalnya itu memang sukar untuk dikawal. Sesungguhnya ada dua orang murid Junaid Al-Baghdadi yang pada ketika itu mengalami ahwal mengucapkan ana al-haq, yaitu Al-Sibili dan Mansur Al-Halad. Namun pada tanggapan masyarakat Baghdad di zaman itu, apabila Mansur Al-Halad yang mengucapkan ana al-haq, maka dituduh kepadanya seorang yang kafir. Sebaliknya pula kepada As-Sibili bebas dari tuduhan kafir dan menganggapnya sebagai orang yang tidak siuman, seperti mana istilah orang Melayu gila isim. Kenapa? Ada dua faktor jawabannya di sini. Pertama, Al-Sibili yang bebas dari tuduhan kafir adalah sebabkannya dirinya di dalam keadaan mabuk spiritual yang keterlaluan hingga menyebabkan hilang seluruh panca indera kesadarannya. Para ulama syariat memfatwakan bahwa orang yang tidak sedarkan diri atau gila semasa mengucapkan akulah Tuhan adalah tidak bersalah, maka tidak boleh dijatuhkan hukuman. Akan tetapi apabila Mansur Al-Halad yang mengucapkan ana al-haq bahwa dirinya masih di dalam keadaan sadar dan terwakal dan bertawakal, malahan Mansur Al-Halad adalah seorang yang punya daya kematangan
intelektual yang tinggi dan penuh kewarasan. Sebenarnya peringkat yang diduduki oleh Al-Shibli itu adalah baru di makam panah. Al-Shibli belum lagi terlepas dari makam panah seperti Mansur Al-Halat, sedangkan Mansur Al-Halat sudah mencapai makam baqo, yakni kekal bersama Allah. Setelah memfanakan dirinya dari sifat kemakhlukannya, Mansur Al-Halat sadar akan apa yang diucapkannya itu, tetapi yang menzahirkan ucapan ana al-haq itu sebenarnya bukan datang darinya, tetapi datang dari zat Allah itu sendiri yang berada di martabat wajibal wujud. Martabat wajibal wujud artinya seseorang yang menyadari bahwa dirinya tidak memiliki wujud sebenar, maka kewujudan itu adalah wujud zat Allah yang berada di dalam hakikat dirinya. Maka itulah disebut wajibal wujud atau wujud yang tampak nyata adanya. Maka wujud di peringkat rohani disebut mukminul wujud. Wujud di peringkat rahasia disebut mumtainul wujud. Dan wujud di peringkat makrifat disebut ariful wujud. Selanjutnya Junaid Al-Baghdadi berkata kepada muridnya Mansur Al-Halat, aku lihat di dalam musahadaku sekeping papan berwarna merah darah, dan darah itu adalah darah kamu sendiri. Mendengar ucapan gurunya itu, Mansur Al-Halat tersenyum. Wahai Tuan Guru, pada ketika itu Tuan sendiri telah menanggalkan jubah supimu. Dan memakai jubah orang awam, pintas Mansur Al-Halat. Sebelum Mansur Al-Halat ditangkap atas tuduhan telah menyeleweng dari akidahnya, Khalifah yang memerintah di masa itu telah menghimpunkan semua ulama syariat di sekitar Baghdad. Lalu Khalifah meminta fatwa apakah Mansur Al-Halat itu kafir atau Islam. Setelah semua ulama syariat itu bermufakat dalam persidangan, semuanya memutuskan bahwasanya Mansur Al-Halat adalah kafir dan wajar dijatuhkan hukuman bunuh ke atas dirinya. Setelah mendengar fatwa tersebut, Khalifah berkata pula, aku tidak mahu menjatuhkan hukuman ke atas Al-Halat dahulu sebelum aku mendapatkan fatwa dari gurunya sendiri. Lalu Khalifah pun mengutus surat kepada Junaid Al-Baghdadi untuk bertanya fatwa bahwa apakah Mansur Al-Halat kafir atau Islam. Tetapi surat itu tidak dilayani oleh Junaid Al-Baghdadi, sehinggalah menyusul surat yang kedua. Surat yang kedua kali pun tidak dijawab. Lalu ditutuskan surat yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Langsung tidak dilayani juga oleh Junaid Al-Baghdadi. Akhirnya Khalifah mengutuskan surat yang ketujuh, yakni surat buat kali terakhir. Jika Junaid Baghdadi masih tetap tidak mau menjawab, maka Khalifah akan mengambil tindakan yang tegas untuk menghukum semua ahli sufi dan mengusir mereka keluar dari Baghdad. Setelah membaca surat ketujuh dari Khalifah itu, setiap malam Junaid Al-Baghdadi bermunajat kepada Allah dan menunggu jawaban dari Allah sendiri. Justru Allah mengilhamkan kepadanya untuk membalas surat Khalifah itu dengan menuliskan sepucuk surat balasan. Jika menurut pada hukum syariat, Mansur Al-Halat adalah kafir dan wajar dihukumkan bunuh. Akan tetapi jika menurut dari sudut hak Allah itu sendiri, bahwa Mansur Al-Halat adalah benar. Sebelum berlangsungnya hari hukuman bunuh, Mansur Al-Halat pernah bermunajat kepada Allah. Kekasih yang kucintai adalah diriku. Yang kucintai diriku, yang kucintai adalah kekasih yang kucintai. Inilah lembah tua yang membingungkan para pencarimu. Aku ini tukang bid'ah, maka semua ulama mau membunuhku. Mereka tidak tahu rahasia yang aku tahu, bahwa engkau saja yang menyembah engkau. Aku bersyukur atas kurniamu untuk memperlihatkan kepadaku siapakah engkau sebenarnya, sehingga tidak cukup ruang di lidahku untuk membalaskan sebesar-besarnya ucapan syukur kepadamu. Aku redha atas hukumanmu karena itu kehendakmu, dan aku sangat gembira atas cara kematian yang ingin engkau berlakukan terhadapku. Di tempat hukuman, Al-Shibli sempat bertanyakan kepada Mansur Al-Halat tentang tasawuf di peringkat muntahi dan bagaimana seorang itu boleh mencapainya. Jawab Mansur Al-Halat,
bahwa apa yang akan disaksikan sebentar nanti dan bagaimana cara hukuman yang diberlakukan ke atasnya itulah tasawuf di peringkat muntahi. Maksudnya ialah mencapai makam baqabillah, kekal bersama Allah. Tetapi menurut Al-Halad Al-Sibili belum lagi layak untuk sampai ke peringkat itu. Seketika nyawa Mansur Al-Halad bercerai dari badan dan semua bahagian anggota yang terpotong itu pun menjadi ana al-haq, ana al-haq, akulah kebenaran itu. Maka disinilah sebenarnya jangan kita gagal paham dalam memahami bahwa kisah dari Al-Halad ini bukan Al-Halad itu mengaku Tuhan dengan nafsunya, tetapi dengan zat Allah Ta'ala.